Al-Qari'ah, As-Sakhah, dan berbagai macam namanya. Di antaranya adalah Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika perkara telah ditetapkan. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Allah menamakan hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan, karena pada hari tersebut banyak sekali penyesalan diungkapkan oleh orang-orang kafir, penyesalan diungkapkan oleh para pelaku maksiat, dan juga pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, nanti kita akan nukil perkataannya, diungkapkan juga oleh orang-orang yang taat menyesal karena kurang ketaatannya. Di antaranya ungkapan penyesalan orang-orang kafir seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Innal ladzina yunfiquna amwalahum, sungguhnya orang kafir, yunfiquna amwalahum, sungguhnya orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasatunfiqunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya, thumma takunu alaihim hasrah, kemudian menjadi penyesalan atas mereka. Ternyata harta yang mereka infakkan ya untuk berfoya-foya, di antaranya untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah mereka, untuk memperjuangkan kekufuran, rupanya harta tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Setiap harta yang mereka infakkan akan menjadi penyesalan bagi mereka. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya, jangan sampai jiwa berkata, ya hasrata, sungguh penyesalanku atas penyesalan, atas kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian yang aku lakukan terkait dengan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu minas sakhirin, dulunya aku termasuk orang-orang yang suka mengejek. Ini penyesalan orang kafir. Jadi karena dahulu ketika dia suka mengejek, akhirnya menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Allah juga berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika datang hari kiamat dengan tiba-tiba mereka berkata, ya hasratana, sungguh penyesalan kami. Ya. Bahkan Allah mengatakan hasrah lebih kuat daripada an-nadam. An-nadam penyesalan, ada bahasa Arab yang lebih menunjukkan penyesalan mendalam disebut dengan hasrah, yaitu penyesalan yang sangat mendalam. Alama farratna fiha, atas kelalaian, kekurangan yang kami lakukan terkait hari kiamat. Itu karena kurangnya beriman mereka dengan hari kiamat, bahkan mereka mendosakan hari kiamat sehingga mereka tidak persiapan, akhirnya mereka lupakan. Tapi ini penyesalan orang-orang kafir. Nah, apakah pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin demikian, apakah orang taat juga akan menyesal? Jawaban iya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika neraka jahanam dihadirkan maka semua manusia akan ingat. Wa anna lahu dzikra, dan percuma dia sadar ketika hari itu karena semua sudah terlambat. Itu yang disebut penyesalan. Sadar tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi, namanya penyesalan. Kalau sadar bisa diperbaiki mungkin tidak menyesal karena masih bisa diperbaiki. Tapi kesadaran tersebut baru muncul di saat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yauma yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia berkata pada hari itu, ya laitani, seandainya aku qaddamtu, melakukan amal saleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku di akhirat.
Ai yaqulu ya laitani qaddamtu, yaitu aku melakukan amal-amal saleh di dunia, di hayati, untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat ini. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, yandam ala ma kana salafa minhu minal ma'asi wa in kana 'asiyan. Itu perkataan dia, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dahulu aku melakukan amal saleh untuk kehidupanku di akhirat ini, yaitu dia menyesali atas masa lalunya dari maksiat-maksiat yang dia lakukan kalau dia ternyata pelaku maksiat. Wa yaddu wa yawaddu law kana zdada min at-ta'at in kana ta'ian. Dan jika dia adalah orang yang taat, dia menyesal seandainya di dunia dulu dia semakin perbanyak ketaatannya, semakin perbanyak ketaatannya. Jadi Ibnu Katsir menganggap insan di sini ketika Allah berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika hari itu maka manusia akan sadar dan ingat, mencakup seluruhnya, orang kafir, orang mukmin, pelaku maksiat, orang yang taat, semuanya menyesal. Kemudian semuanya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dulu beramal saleh untuk kehidupanku di akhirat. Maka yang bermaksiat jelas dia menyesal. Ternyata pelaku ketaatan juga menyesal. Menyesal dia dulu berbakti sama orang tua, tapi setelah dia pikir-pikir di akhirat ternyata baktinya kurang. Dia dulu mungkin sedekah, padahal dia punya potensi untuk bersedekah lebih daripada itu, namun dia tahan-tahan. Akhirnya dia menyesal. Dia di sholat malam, sebenarnya dia punya potensi kemampuan sholat malam 1 jam, cuma dia sholat malam cuma setengah jam. Dia menyesal. Dia menyesal. Dia punya kemampuan baca Quran, waktunya ada, dia bisa baca mungkin lama, tapi ternyata dia gunakan waktu untuk baca Quran cuma sedikit, maka dia pun menyesal. Dia harusnya bisa membangunkan untuk ibunya, untuk ayahnya rumah, atau belikan kesenangan orang tuanya, namun dulu dia tahan-tahan, akhirnya dia menyesal. Dan semua dia berangan-angan seandainya dia bisa kembali untuk menambah ketaatan-ketaatan, karena semua akan nampak hasilnya ketika di akhirat kelak. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kajian kita kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kita semua akan menyesal. Tidak seorang pun dari kita tidak menyesal. Ya. Atas apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maksiat yang kita lakukan tentu akan kita sesali. Ketaatan yang kurang pun akan kita sesali. Maka pada kesempatan ini saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, apa kiat-kiat prinsip-prinsip hidup yang bisa kita lakukan agar penyesalan tersebut di hari kiamat berkurang. Kalau menyesal pasti menyesal. Tidak akan kita katakan kita tidak menyesal, semuanya menyesal. Penyesalan tersebut tidak semakin dalam, tidak semakin terlalu parah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin di dunia ini untuk melakukan amal saleh untuk kehidupan kita yang sungguhnya. Karena ini cuma ya laib walahu, hanyalah permen sudah gurau. Ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sungguhnya. Ini kehidupan cuma numpang lewat sebentar. Numpang lewat sebentar ya. Adapun kehidupan sungguhnya di akhirat. Nabi berkata, Allahumma labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kecuali kehidupan akhirat. Mukmin Ali Fir'aun berkata, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' fa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan ini hanyalah mata'. Mata' itu kesenangan yang sebentar. Kesenangan yang sebentar. Wa innad daral akhirata wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun akhirat dialah kehidupan yang abadi. Oleh karenanya ada beberapa hal-hal istilahnya prinsip yang saya utarakan, yang saya juga berusaha melakukannya ya dengan semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Kadang bisa saya kerjakan, kadang tidak. Namun saya ingin share hal ini kepada hadirin hadirat. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada antum dan antuna sekalian. Di antara prinsip-prinsip hidup yang harus atau kita usaha lakukan agar kita tidak banyak menyesal pada hari kiamat kelak, yang pertama adalah nasihat dari Khalid bin Ma'dan. Kalau ada ide terbetik dalam hati melakukan kebaikan, maka jangan ditunda.
Kalau ada ide untuk melakukan kebaikan di hati, tiba-tiba di hati terbetik ingin melakukan suatu kebaikan, maka jangan ditunda, segera lakukan. Beliau berkata dalam perkataannya, "Idza futiha li ahadikum babun min abwabil khair falyusri ilaihi." Jika telah dibukakan pintu kebaikan pada salah seorang dari kalian, maka segeralah. Fa inna ahadum la yadri mata yughlaqu anhu, karena salah seorang dari kalian tidak tahu kapan ditutup lagi pintu tersebut. Gampangannya, kalau di depan kita ada kesempatan beramal soleh apapun, maka lakukan, jangan tunda-tunda. Karena kalau kita tunda kesempatan ini, bisa jadi kita tertutup di kemudian hari, atau sebentar lagi kita tidak melakukannya. Sederhana, misalnya kita lagi diam, tiba-tiba ada orang miskin lewat, tiba-tiba kita pingin bantu dia, tiba-tiba di kantong kita ada uang, kasih aja. Dia bilang nanti deh, dia lewat, ternyata kita tidak ketemu orang miskin lagi, atau ternyata ide kita tadi hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bersyukur kepada Allah ketika dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Tidak semua hati manusia seperti itu. Betapa sering hati kita datang keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk membangkang kepada Allah, keinginan untuk mendengar musik-musik, keinginan untuk menonton yang tidak-tidak, keinginan untuk berbicara ghibah dan namimah. Hati ini sering lewat macam-macam. Ketika di hati ini lewat niat-niat baik, tiba-tiba ingin baca Quran, tiba-tiba ingin sholat sunnah, tiba-tiba ingin sedekah, tiba-tiba ingin silaturahmi, jangan pernah tunda. Ketahuilah Anda sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah hidayah tersebut, wujudkan secara real, aplikasikan dalam kehidupan saat itu juga, jangan tunda-tunda. Masalah pahala serahkan kepada Allah. Telah banyak dalil menunjukkan ternyata amalan sedikit kalau Allah berkahi bisa sebab masuk surga. Bukankah ada seorang wanita gara-gara memberi minum kepada seekor anjing bisa masuk surga? Benar. Bukankah ada seorang laki-laki yang menghilangkan gangguan dari jalan masuk surga? Benar, ada. Rasulullah pernah berkata, "Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham." Sekeping dirham mengalahkan 100.000 dirham. Urusan pahala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan terbit dalam hati kita, segera kita beramal saleh. Antum lihat ada orang tiba-tiba dia tetangga pingin bantu, atau lihat orang miskin pingin bantu, kasih aja. Tiba-tiba terbetik hati, pingin bantu kakak deh. Sudah lama saya nggak ngirim uang ke kakak, kirim, jangan tunda-tunda. Buka HP, buka ATM banking, kirim. Ingat nolnya 6, jangan 3. Bismillah. Nanti kalau antum nanti sore deh, taruh. Misalnya pagi tiba-tiba terbetik, aduh, ingat saya punya saudara, saya punya kawan, saya punya kakak, saya punya adik. Nanti sore deh. Nanti sore belum tentu. Tiba-tiba ada keinginan beli yang lain, nggak jadi. Nanti aja deh. Tiba-tiba setan datang, kakak, adik nggak butuh, nggak apa-apa, nggak usah. Tiba-tiba istri bilang pingin beli ini, pingin beli itu, nggak jadi. Tiba-tiba Allah cabut hati, tiba-tiba pelit antum. Tadinya pingin sedekah jadi apa? Pelit. Mungkin atau tidak? Mungkin. Hati berubah-ubah. Per detik hati mengalami perubahan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai pembolak-balik, yang pemaling, kalau muqallib pembolak-balik, pemaling, kalau musarrif pemaling hati. Maling hati. Sarrif qalbi ala ta'atik. Pindahkanlah, palingkan hatiku dalam ketaatan. Apa bedanya ya muqallibal qulub sama ya musarrifal qulub? Kalau ya muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan. Itu hati pingin menyimpang, pingin maksiat, pingin nonton yang tidak-tidak, pingin dengar yang tidak-tidak, pingin berfikir yang tidak-tidak. Ya Allah, palingkanlah aku dalam, agar kokoh dalam apa? Agama. Tetap dalam hidayah. Kalau ya musarrifal qulub, sebagaimana mengatakan ya musarrifal qulub, wahai pemaling hati, maksudnya palingkanlah hatiku dari ketaatan yang satu ke ketaatan yang lain. Sehingga dari ikhlas kemudian menuju qanaah, dari qanaah menuju cinta kepada kebaikan, keinginan baca Quran, keinginan salat malam, sehingga hati kita berpaling dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Maka perbanyak doa itu agar hati kita senantiasa dalam apa? Hidayah. Jadi kalau antum lagi main ke rumah teman, tahu-tahu hati pingin sholat duha, sudah langsung bismillah Allahu Akbar. Datang setan, kamu jangan peduli setan ya. Karena antum tidak sholat duha ketika itu, antum tidak bakalan sholat duha, akan ada banyak kesibukan lagi. Hati pingin sholat duha, pinjam sajadah. Kenapa kamu? Lagi taubat? Iya, lagi taubat, bilang. Allahu Akbar. Jangan pernah tunda-tunda ya.
Pengen sedekah, bantu, jangan tunda-tunda. Saya sering cerita kisah ini sekitar sederhana tapi pelajaran bagi saya. Saya pernah sama istri naik ke toko ke atas, naik eskalator. Sampai di atas, istri saya bercadar, kemudian ada akhwat situ, akhwat atau cewek saya nggak tahu ya, pokoknya ngelayan istri saya dengan baik. Dan jarang biasanya orang bercadar kurang dilayani ya, karena terbanyak isu-isu yang tersebar dan kita tidak salahkan mereka karena banyak isu-isu buruk tersebar tentang orang yang bercadar. Maka ternyata ada satu akhwat yang melayani istri saya dengan baik. Tiba-tiba hati saya terbetik ingin kasih uang sama akhwat tersebut. Ketika saya mau kasih, saya takut istri saya cemburu. Maka saya tidak jadi kasih. Akhirnya turunlah kita dari toko, turun sampai di bawah. Saya bilang, sayang, saya mau ke atas dulu. Ada apa? Ada keperluan, saya naik. Saya cari lagi akhwat itu, saya bingung yang mana. Tadi pandangan kurang tajam. Akhirnya selesai. Nggak mau bagi semua, saya nggak ada duit ya. Intinya itu contoh kesempatan lewat begitu saja, selesai. Coba tadi saya bilang, sayang, ini akhwat baik sama kamu, boleh nggak saya kasih? Atau kamu aja yang kasih, kan bisa aja. Iya, cuma waktu itu otak saya lagi buntu ya. Jadi intinya mau saya, ini contoh sederhana, maksudnya kadang kita ingin kebaikan, kita tunda sedikit, hilang kesempatan tersebut. Lagi betapa banyak orang bilang, saya ingin belikan ibu, tahu-tahu ibunya meninggal, dia belum belikan. Saya ingin belikan bapak, ini bapaknya meninggal, dia belum sempat belikan apa-apa. Kenapa? Banyak keinginan kebaikan kita tunda-tunda, akhirnya tidak terlaksana, atau Allah cabut hidayah tersebut. Maka benar perkataan Khalid bin Ma'dan, idza futiha li ahadikum babu min ababil khair falyusri ilaihi fa inna ahadakum la yadri mata yughlaqu anhu. Jika dibukakan satu pintu kebaikan apapun, segera masuk, jangan tunda-tunda karena dia tidak tahu kapan ditutup kebaikan tersebut. Antum tiba-tiba terpikir pingin ziarah ibu, langsung berangkat, bismillah. Tiba-tiba pingin telepon kakak, jangan tunda-tunda, nanti siapa sekarang telepon kakak. Itu silaturahmi. Tiba-tiba pingin telepon adik, telepon jangan tunda. Tiba-tiba pingin belikan hadiah buat ponakan, beli, jangan tunda-tunda ya akhi, itu nanti lagi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan pahala serahkan sama siapa? Allah Subhanahu. Yang penting antum lagi dapat hidayah, antum sambut hidayah tersebut. Dengan demikian ini bisa mengurangi sedikit penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Nah, ini masalah kita sering tunda-tunda. Nanti akhirnya tidak terlaksana ya. Tapi ini prinsip hidup yang pertama yang kita sama-sama berusaha untuk meraihnya ya. Baik. Prinsip hidup kedua agar kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya adalah kita tidak melakukan amal apapun, terutama amal-amal duniawi, karena kalau amal akhirat insyaallah ada niat akhirat. Tapi yang sering hilang dari kita kalau kita sedang berniat amal duniawi. Tidaklah kita melakukan amal duniawi apapun kecuali kita niatkan karena Allah. Karena kaidah mengatakan la ajra illa an hisbah, tidak ada pahala kecuali kalau ihtisab, berharap pahala. Kalau tidak ada ihtisab tidak dapat pahala. Dan dalil akan hal banyak. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'alu fi fimratik. Tidaklah engkau memberi nafkah ya, apapun kau berharap wajah Allah ya. Tabtaghi wajh Allah, ada syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharap wajah Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Di sini ada syarat tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharap wajah Allah. Demikian juga Rasulullah menyebutkan nafkah yang kau keluarkan buat istrimu, buat keluargamu, wa huwa yahtasibuha, dia meniatkan ihtisab, maka seperti sedekah. Pahalanya seperti apa? Sedekah. Ini isyarat bahwasanya untuk perkara duniawi harus pasang niat karena Allah. Jika tidak maka dia duniawi biasa, tidak dosa dan juga tidak berpahala. Perkara mubah. Nah, kita pingin perkara mubah kita berubah menjadi perkara ibadat. Gimana caranya? Yang menjadi titik poin adalah masalah niat. Apakah kita menghadirkan niat ketika itu atau tidak? Allah sebutkan contoh dalam Al-Quran, suatu perbuatan duniawi yang kalau kita lihat murni duniawi, yaitu hubungan suami istri.
yang tidak terbayangkan di situ ada nilai akhirat sama sekali, murni duniawi. Allah mengatakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangi ladang tersebut anna syi'tum. Anna syi'tum ada yang mengatakan kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Itu bagaimanapun caranya kau datangi istrimu halal, dan kapan saja kau datangi istrimu halal. Setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum. Qaddimu, yaitu sembahkanlah kebaikan untuk dirimu dalam hubunganmu dengan istrimu. Para ulama bahas, para ahli tafsir bahas, apa yang bisa kita sumbangkan untuk diri kita untuk hari kiamat kelak dengan berhubungan dengan istri? Kata mereka, niatkan ketika kau berhubungan dengan istri. Niatkan untuk menjaga diri kita dari maksiat. Niatkan untuk menjaga pandangan kita agar tidak mengumbar pandangan. Niatkan untuk menjalankan kewajiban memberi nafkah batin kepada istri. Niatkan agar punya anak saleh dan saleha. Maka dalam hubungan tersebut kita dapat pahala. Bahkan dalam berhubungan dapat pahala. Ini Allah contohkan, luar biasa. Ini saja kalau hubungan suami istri bisa mendapatkan pahala, apalagi yang lainnya. Karena hubungan suami istri jauh dari nuansa akhirat, itu pun dapat pahala. Dan itu juga yang disebut oleh Nabi SAW tadi, hadis yang sebutkan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi wajha Allah. Tidaklah engkau beri nafkah, kau berharap wajah Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan kau berikan kepada istrimu. Kita tahu seorang suami tidak menyuap istrinya kecuali dalam kondisi mesra. Antum aja terakhir kapan suapin istri? Coba kapan? 10 tahun lalu? Kalau awal-awal waktu bulan madu, iya, selalu suap-suapan. Sekarang sudah bulan bawang, tidak ada lagi suap-suapan. Artinya kalau lagi suap-suapan, suami suap istri itu lagi mesra-mesranya. Itu pun kalau niatnya karena Allah dapat apa? Dapat pahala. Nah, kiaskanlah, analogikan semua perbuatan duniawi kita dengan ini. Untuk ngobrol sama teman, niatkan karena Allah. Menyenangkan hatinya, melapangkan dadanya, ya. Kata-kata yang baik. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah, perkataan Nabi adalah apa? Sedekah. Idkhulul surur, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhulu ala qalbil muslim, rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, pahala. Ya. Mau makan, mau tidur, pahala. Contoh, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kemudian mereka sampai Yaman, mereka berpisah. Ketika di tengah perjalanan terjadi obrolan dua orang, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz tentu lebih alim, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. A'lamu sahaba bil halal wa haram, yang paling ngerti halal haram Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam perbincangan mereka, "Kaifa taqra'ul Qur'an?" Wahai Abu Musa, bagaimana kau baca Al-Qur'an selama kita perjalanan? Kata Abu Musa al-Asy'ari dengan sederhana, dia mengatakan qa'idan wa qa'iman wa ala dabbah atafawwaquhu tafawuqan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku baca ketika Al-Qur'an sedang berdiri, aku baca Qur'an. Ketika duduk aku juga baca Quran, ketika naik kendaraan aku baca Quran, Masya Allah. Dan aku baca Quran syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ini oke, benar. Namun bagaimana fikihnya Mu'adz bin Jabal? Dia mengatakan, amma ana, adapun aku, ya, aqumu wa anam, saya salat malam dan saya tidur. Wa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Dan aku berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam salat malamku. Jadi seakan-akan Mu'adz mengatakan tidak perlu harus bangun tidur baca Quran dulu, tidak. Kalau kau lagi istirahat pun niatkan agar kau kuat baca Quran. Maka ketika kau tidur niatkan karena Allah. Ini kata Mu'adz bin Jabal, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap dengan tidurku dapat pahala sebagaimana aku berharap ketika sholat malam juga dapat pahala. Nah sekarang ikhwan, kita nih hidup di dunia ini, tidur kita sepertiga hari. Antum rata-rata atau kita sebagian kita tidur rata-rata 8 jam. Semakin tua semakin sedikit tidurnya. Ya, tapi ada yang lewat juga tidurnya. Tapi intinya paling tidak 8 jam. 8 jam dari 24 jam sepertiga. Bayangkan kalau kita punya umur 60 tahun, sepertiga sudah 20 tahun buat tidur. Nah kalau ternyata kita tidur tanpa meniatkan apa-apa, sekedar tidur, tidak ada pahala. Tapi kalau antum mau tidur, niat tidur supaya bisa bangun malam, pahala tidak? Pahala, karena tidur ini membantu untuk apa? Bangun malam.
Antum niat tidur untuk bisa misalnya kuat mencari nafkah karena Allah perintahkan cari nafkah. Besok saya ada kerjaan, saya harus cari nafkah buat anak istri. Niat karena Allah, tidur dapat pahala. Tapi bagaimana kita mau niat tidur karena untuk dapat pahala sementara sebelum tidur kita buka WhatsApp sampai ketiduran. ini kita. Orang mau tidur karena Allah tuh dia bismillah niat nanti malam saya mau bangun saya tidur cepat supaya bisa bangun subuh atau sebelum subuh sehingga saya bisa salat malam. Tapi kita baca WhatsApp, baca berita sampai ketiduran. Kapan niat mau kesenggol dalam hati kita. Sehingga banyak tidur yang kita lakukan tidak ada nilainya, Itu sayang. Sama ketika kita keluar rumah untuk bekerja, kita kerja laki-laki keluar dari rumah, pulang rumah bisa 8 jam sehari. Tiap hari seperti itu kegiatan cari nafkah. Harus niatkan karena Allah. Saya cari nafkah karena Allah. Ini perkara duniawi, tapi kalau tidak kita niatkan hanya perkara biasa. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pergi keringat bercucuran, diomelin sama bos, pulang dalam kemacetan sampai rumah, sejak pergi sampai balik semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada faedahnya ikhwan. Kalau seorang selalu niat karena Allah, maka dia akan terkontrol. Terkontrol untuk tidak bermaksiat. Contoh, ngobrol sama teman karena Allah, kita ngobrol, misalnya ngobrol malam hari, ngobrol karena Allah nih. Mulai ada gibah namimah, kita terkontrol, enggak boleh. Saya ngobrol sama dia karena Allah. Ngapain saya ngobrol gibah dan apa? Namimah. Atau ngobrol sama teman, ya Allah sudah jam 1 malam, ngapain saya ngobrol sama saya enggak bisa bangun malam, misalnya saya tidak bisa salat subuh. Kamu tidak salat subuh jam 7. Salat duha apa salat subuh ya? Ketiduran ya. Karena ngobrol terlalu lama. Ini berarti saya ngobrol bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman karena Allah. Kita tahu berteman karena Allah. Kalau teman karena Allah dia punya kesalahan, saya harus terima. Karena ini teman saya karena Allah. Kalau dia salah, saya berusaha maafkan. Karena kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena hasrat, karena duniawi, karena hawa nafsu, ribut sedikit, ribut berkelahi, selesai. Buyar pertemanan yang sudah dibina bertahun-tahun, buyar begitu saja. Kenapa? Karena pertemanan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara hal yang mudah-mudahan mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Terlalu banyak perkara duniawi yang kita lakukan. Maka niatkanlah karena Allah. Untuk main bola, niat supaya sehat, supaya apa? Bisa ibadah ya. Olahraga, main sepeda, main pingpong, main bulu tangkis, niatkan karena Allah. Apalagi tiap pekan ada latihan olahraga, niatkan karena Allah. Kalau cuma buat senang-senang tidak ada pahalanya. Apalagi mati di lapangan, kan kasihan juga. Tapi kalau niat karena Allah, insya Allah dapat pahala semua. Yang meninggal lapangan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berolahraga supaya kuat untuk beribadah. Kalau umrah bisa kuat, kalau haji bisa kuat, bisa cari nafkah buat anak istri, niatkan karena Allah. Ya. Kalau fitness juga niatkan karena Allah, bukan untuk pamer body di hadapan apa? Orang. Sudah badannya bagus, pakai baju ketat-ketat supaya dilihat kucing. Badannya ketat, kucing kaget lihat. badan sehat bukan untuk itu, untuk karena Allah. Kalau enggak perkara duniawi. Ya. Jadi maksud saya ini untuk kita perhatikan bersama. Sering-seringlah kita ingatkan diri kita. Karena hati ini kalau kita biarkan dia akan bablas. Tapi kalau kita sekali-sekali berhenti 1 detik saja karena Allah. Antum belikan apapun buat keluarga karena Allah. Ya, ada istri minta beli ini, beli. Ini karena Allah. Bisa enggak karena Allah? Contoh saya bilang tadi, kalau niat karena Allah akan mengkontrol. Contoh istri minta beli tas 200 juta. Bisa enggak kita belikan karena Allah? Susah kan? 200 juta karena Allah susah. Kalau 1 juta karena Allah insya Allah. Tapi kalau tas mahal-mahal, kita membuat karena Allah susah. Ini mubadir beli tas mahal-mahal. Maka maksud saya kalau kita niat karena Allah, banyak hal yang bisa kita kontrol. Akhirnya dalam kegiatan duniawi kita, karena contoh bayar SPP, anak saya berapa sekali bayar sekian, ya Allah, berat hatinya rasanya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, anak-anak sekolah, pahala semuanya. Tapi kalau sekedar beban supaya tidak ditagi-tagi sama sekolah, ya itu tidak ada pahalanya. Tapi niatkan karena saya keluarkan karena untuk agar anak saya dididik dengan baik. Bismillah. Semua yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi terapkan dalam segala hal. Ngobrol sama istri karena Allah. Sempatkan diri ngobrol sebelum tidur, ngobrol sama istri karena Allah. Sehingga obrolan tersebut dapat
dapat pahala. Sampai Al-Imam Al-Bukhari membuat bab as-samr fil ilm, ngobrol di malam hari dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau menyindir atau menyinggung hadis tentang obrolan Nabi dengan istrinya Maimunah. Ya. Kita tahu Rasulullah tidak suka obrolan lewat setelah Isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Nabi SAW tidak suka tidur sebelum Isya, karena kalau orang tidur sebelum Isya khawatir bablas. Wa haditha ba'dahu. Rasulullah tidak suka samar, ngobrol setelah Isya. Karena orang kalau ngobrol setelah Isya tanpa ada keperluan, maka tidak ada penghujungnya, akhirnya terlambat sholat subuh atau tidak bisa sholat malam. Rasulullah tidak suka. Tapi kalau ada keperluan nggak ada masalah. Di antaranya Rasulullah SAW terkadang ngobrol sama Abu Bakar urusan akhirat. Di antaranya Rasulullah ngobrol sama Maimunah. Kata Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah Maimunah, aku dengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Ini dibawakan bahwasanya obrolan Nabi dengan istrinya berpahala. Berpahala sebagaimana orang ngobrol di malam hari karena nuntut ilmu berpahala, sama-sama dapat pahala. Cuma satu karena nuntut ilmu, satu ngobrol karena ngobrol dengan istri. Berarti ngobrol dengan istri dapat pahala enggak? Kok ragu-ragu? Jarang kayaknya ngobrol sama istri ini. Ngobrol sama istri dapat pahala enggak? Dapat pahala, tapi harus niat karena Allah. Sebagian kita kalau istri telepon, ya, Abi lagi sibuk. Ya, betul. Kalau istri orang yang telepon, ya ukhti. Lemah lembut. Masya Allah, sabar. Sama istri keburu-buru terus. Nah, kita pikirkan, ngobrol sama istri. Kita semua sibuk ya. Atau sok sibuk, Allah yang Maha tahu lah. Tapi maksudnya, sisihkan waktu untuk ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak ya. Niatkan karena Allah. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Antum telepon sama adik, silaturahmi, telepon, gimana dek, gimana ponakan, ketawa ketiwi aja enggak apa-apa. Tapi itu silaturahmi, antum niatkan karena Allah. Antum datang ke rumahnya, bawa oleh-oleh dikit atau antum undang ke rumah, dapat pahala. Supaya kita tidak terlalu banyak penyesalan pada hari kiamat. Baik, berikutnya. Bisa jam berapa? Berapa menit? 2 menit lagi. Habis sisa, lanjut. Berikutnya, agar kita tidak begitu menyesal atau kurang penyesalan kita pada hari kiamat, jadikanlah di depan kita apapun, siapapun orang kita temui, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau tetangga, mau anak kecil, mau orang besar, orang tua, pembantu, supir, pekerja, bos, guru, murid, usahakan setiap kita bertemu dengan orang kita bisa dapat pahala dalam pertemuan tersebut. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat pahala dari setiap orang yang kita temui? Jadilah seorang yang nasih. Nasih yaitu berusaha yang apa sih yang kita bisa buat baik buat dia dalam pertemuan ini. Dan inilah baiat yang diambil oleh Nabi dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Kata Jarir, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberi syarat dalam baiatku tersebut. Apa syaratnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nushu likulli muslim. Engkau harus memberi nasihat kepada setiap muslim yang kau temui. Likulli muslim, syarat yang berat. Di sini Rasulullah menggunakan kata kullu, memberikan faedah keumuman. Maksudnya, kalau Jarir bin Abdullah bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak kecil, bertemu dengan perempuan, bertemu dengan laki-laki, bertemu dengan penjual, bertemu dengan pembeli, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan audiens, bertemu dengan guru, bertemu dengan siapapun, jadilah kau nasih, memberi nasihat. Apa maksudnya memberi nasihat? Nasih yaitu diambil dari bahasa Arab, di antaranya nasahtul asal, ya. Aku menasihati madu, maksudnya aku bersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori madu tersebut, yaitu aku ingin madu ini menjadi baik. Paham? Caranya menghilangkan kotoran dari yang ada di saring madu tersebut atau diambil kotorannya. Demikian juga dalam bahasa Arab, nasahtu thawb, aku menasihati baju, maksudnya baju tersebut robek, aku jahit supaya robeknya bisa diperbaiki. Sehingga makna seorang memberi nasihat kepada orang lain maksudnya melakukan yang terbaik buat orang tersebut. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Baik, habis azan kita lanjut. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari Yaman dia. Maka Rasulullah berkata an-nusul likulli muslim, beri nasihat.
Ini makna dari ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Pentingnya berbuat nasihat. Kalau kita bahasanya nasihat itu memberi wejangan, memberi nasihat ternyata tidak batas pada wejangan saja. Jadi sikap apapun yang bisa bermanfaat bagi yang di hadapan kita, yang terbaik itu namanya nasihat. Kemudian Rasulullah berkata, para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat buat siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, nasihat kepada Allah. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Beri wejangan kepada Allah? Tentunya tidak. Maksudnya melakukan yang terbaik kalau Allah perintah. Wali kitabihi, apa nasihat kepada Al-Quran? Itu lakukan yang terbaik bagi Al-Quran. Baca yang baik, kalau baca ya serius, jalankan perintahnya, jauhi larangan. Berarti kau nasih kepada Al-Quran. Wali rasulihi, maksudnya jalankan sunnah-sunnahnya. Wali itimil muslimin, maksudnya bagaimana kau sikap terbaik bagi pemimpin dengan menasihati dengan cara yang baik, bukan buat onar. Dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Jadi ad-dinun nasihat. Ini perkara kelihatannya sepele, padahal tidak. Nabi mengatakan nasihat itu penting. Dan ingat, nasihat bukan sekedar wejangan, bukan. Nasihat itu melakukan yang terbaik terhadap yang kau nasihati. Seperti tadi, nasahtul asal, saya menasihati asal. Maksudnya saya bersihkan dari kotoran-kotoran agar madu tersebut menjadi bersih. Nasahatul thawb, saya nasihati baju, maksudnya saya menjahit baju yang robek-robek. Nah, ini diterapkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ada yang mengatakan kenapa Rasulullah ketika mengambil baiat kepada sahabat yang lain tidak mempersyaratkan hal ini. Tetapi ketika Nabi mengambil baiat kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan di akhir-akhir kehidupan Nabi, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah ketika Amul Wufud, karena Jarir bin Abdullah masuk Islam belakangan atau datang masuk belakangan, masuk ke Madinah belakangan. Karena para ulama mengatakan karena Jarir bin Abdullah dia adalah akan balik ke negerinya, ke negeri kalau enggak salah kabilah Bujailah di Yaman. Maka seakan-akan dan dia siap mendakwahi, maka seorang pendakwah harus seperti ini. Harus ketika berbicara, bertemu dengan orang, berpikir apa yang bisa terbaik yang bisa lakukan buat dia. Ya. Dan ini diterapkan oleh Jabir bin Abdullah, disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, untuk bisa cek nanti. Athar dari Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah kalau dia menjual beli barang, disebutnya ada budaknya datang, ada orang jual kuda sama dia, kuda atau hewan, kuda kalau tidak salah, jual kepada Jarir dengan harga 300 dirham, 300 atau 400, pokoknya harga murah. Kata Jarir, oke, Jarir bayar. Ketika Jarir pakai, Jarir lihat ini kuda tidak pantas, ini harusnya lebih mahal. Dia naikkan lagi 500, ini bukan 300, ini 500. Bayangkan, ini orang yang dibeli, penjualnya sudah ridho. Tapi bagi dia ini bukan nasihat. Nasihat itu yang melakukan terbaik bagi orang tersebut. Seandainya saya jadi penjual, ini harga kurang pantas. Kata dia, enggak, ini 500 cocoknya. Dia pakai lagi, enggak, ini 800. Akhirnya dia bayar berapa? 800 dirham. Bayangkan. Siapa yang bisa seperti Jarir bin Abdullah? Sekarang orang malah bangga. Harusnya mahal, saya bisa beli murah. Orang kan gitu. Siapa yang bisa seperti Jarir bin Abdullah? Tapi dia cari pahala dan dia komitmen dengan baiat yang dia sudah ambil dari Nabi SAW. Di sini dalam sebagian riwayat, kalau dia jual barang juga, dia jual barang kepada pembeli. Dia bilang, akhi, barteran atau uang yang saya ambil dari kamu lebih saya sukai dari barang saya. Makanya saya jual. Kenapa saya jual sama kamu? Karena saya lebih suka uangmu daripada apa? Barang yang saya jual. Kau pikir dulu lah, jual atau tidak. Artinya uangmu lebih berharga daripada barang saya. Kalau kau mau batalkan silakan, pikir dulu. Setiap dia jual beli dia bilang gitu, pikir dulu. Sehingga dia menyampaikan, saya lebih suka ini, dia jujur. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah yang kita berusaha terapkan. Kita ketemu siapapun, berusaha cari pahala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan berusaha cari pahala dari Abu Umair. Abu Umair adik tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ibunya Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha, punya anak namanya Abu Umair. Meninggal waktu masih kecil. Sangat disayang oleh Abu Talha. Ya. Taib, ketika Nabi sedang kunjungan ke rumah Anas bin Malik, tahu-tahu adiknya Anas ini punya burung peliharaan mati. Maka dia pun sedih. Rasulullah cari, subhanallah, Rasulullah datang kepada anak kecil ini, Rasulullah ngobrol sama dia. Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu yang mati? Subhanallah. Kalau kita apa yang berusaha anak kecil jalan, ada kesempatan cari pahala menyenangkan hati anak kecil, Rasulullah sempatkan ngobrol. Ya akhir Rasulullah super sibuk, tapi ada kesempatan pahala depan dia, dia tidak sia-siakan meskipun terhadap anak kecil.
Nah, kita ini lapangan pahala banyak. Kita ketemu tetangga, adakah kita lakukan? Apa murahnya? Apa usahanya kita senyum? Bagaimana kabar Pak? Apa usahanya? Ayo Pak, salat Pak. Apa susahnya? Kita mungkin tidak bisa berlebih-lebih jauh daripada itu karena masing-masing punya privasi, apalagi zaman sekarang. Tapi ada sekedar kata-kata yang bisa kita dapat pahala dari tetangga kita. Apa usahanya kita kirim makanan ke rumahnya? Apa susahnya? Apa usahanya kita beli terang bulan, kita bagi dua? Bagi dua, bagi lagi. Jadi seperempat buat tetangga. Tapi ininya apa susahnya? Bisa. Kalau kita niatkan. Sekarang Rasulullah bersabda, ini sederhana. Rasulullah bersabda, khairul jiran khairukum li jiranihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang terbaik bagi tetangganya. Sekarang ada bertetangga kurang, kita hidup lagi di kota besar. Tetangga masing-masing punya privasi, tidak ngurus sama yang lain, tidak kenal sama yang lain, ketemu saja jarang. Maka ketika kondisi bertetangga seperti itu, maka ini kesempatan bagi antum untuk menjadi tetangga yang terbaik. Karena semuanya lagi tidak peduli dengan ada bertetangga. Karena lain tidak ada kirim-kiriman makanan, tidak ada sapa-sapaan, tidak ada kunjung-kunjungan. Kondisi sekarang tidak seperti zaman dahulu. Masing-masing sibuk. Nah, kesempatan tetangga semua begitu. Kalau tinggal di klaster misalnya, tinggal 40 rumah, 30 rumah, 20 rumah. Semua tetangga cuek. Nah, antum kesempatan jadi tetangga terbaik agar meraih keterbaikan di sisi Allah. Gimana caranya? Ya udah antum setahun 2 kali aja kirim gado-gado semua. Setahun 2 kali, enggak usah banyak-banyak. Sudah antum jadi yang terbaik karena yang lain enggak pernah ngirim. Antum pergi ke kota misalnya ke Jogja, beli aja gudeg Jogja, pulang bagi-bagi. Beli roti apa kayak beli apa. Mudah cari pahala dengan bertetangga. Ketemu dengan kita bermuamalah dengan pembantu. Bagaimana cara pahala dapat dari pembantu? Agar saya dapat pahala dengan bermuamalah dengan pembantu. Pikir gimana caranya. Kalau dia capek ya kita hiburi, kasih apa kek. Saya punya kawan, ya. Kalau tamu datang ke rumahnya, pembantunya semangat luar biasa. Biasanya kalau semakin banyak tamu, pembantunya apa? Kerjakan sambil mukanya jengkel. Tapi ini kita datang, pembantunya semangat, semangat. Rahasianya apa? Ternyata setiap datang tamu dikasih bonus. Makanya pembantunya apa? Semangat. Enggak apa-apa. Kita cari pahala dengan berbuat baik kepada pembantu. Pembantu kita salah, kita tegur karena kita ingin baik bagi dia agar dia baik, menjadi lebih baik dengan kita menegur. Siapa saja antum temui berusaha cari pahala dengan pertemuan tersebut. Sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Ketemu sepupu, ketemu kakak, ketemu adik, ketemu ponakan, ketemu pembantu, ketemu supir, ketemu siapapun, ketemu kawan, ketemu orang di jalan. Selama kita bisa dapat pahala, kita nasih, lakukanlah. Sampai Syekh Abdul Karim Al-Khutair memberi contoh. Seorang ketika misalnya dia pergi ke losmen, atau ke funduk, ke hotel, kemudian dia sudah bayar hotel tersebut, ini hotel milik orang Islam. Terus dia mau keluar meninggalkan hotel tersebut. Dia masuk jam 8 pagi, dia ingin balik 8 malam. Maka kalau dia mau keluar, hendaknya dia matikan AC. Jangan dia bilang, saya sudah bayar, matikan AC, enggak matikan AC, tetap aja bayar. Itu namanya tidak nasih. Kalau kau nasih, ya ngapain saya menyalain AC sementara saya tidak pakai? Ini hotel milik seorang muslim, mending saya matikan biar hemat. Ini maksudnya sampai perkara seperti itu kita pikir. Apa yang bisa lakukan terbaik bagi pemilik losmen meskipun dia tidak kenal saya dan saya tidak kenal dia. Tapi Allah melihat perbuatan kita. Jadi berusaha cari pahala dari segala sisi. Tapi ngomong sampai jam berapa? Sudah ya? Sudah atau belum? Ya. Baik. Di antara hal prinsip yang hendaknya kita jalin dalam kehidupan ini supaya kita tidak terlalu banyak menyesal pada hari kiamat kelak adalah bertawakal dalam segala hal. Bertawakal dalam segala hal. Sungguhnya tawakal, kata Sa'id bin Jubair, jima'ul iman. Tawakal adalah poros dari segala keimanan. Karena ketika seorang bertawakal kepada Allah, berarti dia husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah sedang lihat gerak-geriknya. Dan dia tawakal kepada Allah, dia tahu bahwasanya Allah akan siap untuk membantunya. Dan dia tawakal kepada Allah, dia yakin bahwasanya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan dia tahu bahwasanya Allah jika berkehendak tinggal berkata kun fayakun. Sehingga tidaklah orang bertawakal kecuali terkumpul pada dirinya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Maka disebut jima'ul iman. Setiap kita bertawakal, apa makna tawakal? Tawakal artinya menyerahkan urusan kepada Allah. I'timadul qalb 'ala Allah, ya, ma'al akhdhi bil asbab. Itu namanya tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah secara hati batin sambil berikhtiar, sambil berusaha, Dan yang benar bahwasanya tawakal tidak terbatas pada perkara tertentu. Yang benar kita bertawakal dalam segala hal. Sebagian orang ada yang ketika cari rezeki baru dia bertawakal. Itu benar, tapi kurang. Bertawakal bukan cuma tatkala cari rezeki. Sebagian orang jomblo ketika mau cari istri dia bertawakal. Benar, tawakal cari istri benar, tapi bukan tawakal ketika cuma cari apa? Istri. Tapi tawakal semuanya. Ente ibadah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika mau keluar rumah bertawakal kepada Allah, enggak tahu di luar rumah ini hadapi apa. Mau tidur, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan Engkau lah aku meletakkan lambungku dan Engkau lah aku bisa angkat lambungku. Dalam doa tidur juga Nabi wa fawattu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Mau tidur juga bertawakal. Lihat bagaimana Allahu ala ma naqulu wakil ketika bikin perjanjian. Kata Nabi, aku wallahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah wakil kita, yaitu kami bertawakal dalam perjanjian kita. Bertawakal ketika buat apa? Perjanjian. Bahkan ketika mereka berdakwah, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa'jimu amrakum. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya kaumku kalau kalian merasa berat aku berdakwah, kayaknya aku ini ganggu kalian terus, kalian tutup telinga, aku bertawakal kepada Allah. Aku akan terus berdakwah meskipun sikap kalian demikian. Dakwah butuh apa? Tawakal. Ketika diganggu oleh orang, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kenapa kami tidak, para rasul berkata, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri hidayah kepada kami? Sungguh kami akan bersabar atas gangguan kalian. Tawakal. Dalam segala hal bertawakal. Nah, ini semua isyarat bahwasanya tawakal dalam segala hal. Ya ikhwan, ente atau kita ini ngurus anak-anak butuh tawakal. Ngurus pondok butuh apa? Tawakal. Jangan pede pada kemampuan kita. Kapan kita merasa pede dengan kemampuan kita, Allah tinggalkan kita. Khuzlan, namanya khuzlan. Khuzlan itu ditinggal oleh Allah. Kapan Allah tinggalkan kita? Ketika kita tidak bertawakal kepada Allah, kita merasa pede dengan kemampuan kita. Dengan kecerdasan kita, dengan pengalaman kita, dengan tim kita, dengan backing kita. Kita lupa di situ saatnya Allah tinggalkan kita. Ya. Oleh karena kata pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Betapa banyak orang terjatuh pada posisi yang dia merasa aman, di situ Allah jatuhkan dia. Dia merasa nyaman sih, ternyata di situlah dia terkena. Karena ketika dia pede pada dirinya. Seorang harusnya bertawakal kepada Allah. Apa doa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, luruskanlah, perbaikilah segala urusanku, jangan kau serahkan urusanmu sedikit pun pada diriku meskipun ya sekejap mata. Segala urusan di tanganmu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ini sangat bermanfaat di akhirat agar kita tidak begitu menyesal. Para ulama mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal yang sungguhnya, dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Bukankah ketika Rasulullah sebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena tawakal. Mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Kenapa? Karena tawakal mereka tinggi. Mereka tidak percaya dengan pamali-pamali tatayyur. Kenapa? Mereka tawakalnya kepada Allah. Kemudian Rasulullah sebutkan sifat yang keempat yang merupakan kesimpulan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini yang buat mereka masuk surga tanpa hisab. Sebelumnya membahas kenapa orang bertawakal masuk surga tanpa hisab? Karena mereka tidak perlu dihisab, karena urusan mereka sudah mereka serahkan kepada Allah. Faham? Kenapa mereka tidak perlu dihisab? Karena mereka telah serahkan urusan kepada Allah. Mereka sudah bersandar kepada Allah. Perlu dihisab kalau dia jalan sendiri. Kalau kita datang kepada misalnya di sebuah sekolah, kemudian di situ ada kepala sekolah, dia bilang, Pak, saya serah sama Anda. Ya sudah, dia masa periksa kita lagi? Wong kita sudah serahkan urusan sama dia. Tapi kau lakukan yang kau bisa. Oke,
saya serahkan sama kamu, Pak. Ngapain dia periksa kita lagi? Ini, dan subhanallah kita butuh masuk surga tanpa hisab, terutama yang kaya-kaya. Rasulullah mengatakan, ini sebagai renungan aja ya. Saya rasa di depan saya banyak yang kaya, ada yang sok kaya, ada yang mau kaya, ada yang. Tapi kata Nabi SAW, yadkhulu al-fuqara ummati al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun lebih dahulu. Dia masuk dulu, orang kaya terlalu panjang hisapnya. Antum bayangkan 500 tahun itu lebih banyak daripada umur. Ada orang kaya dunia ini hidupnya berapa tahun sih? 100 belum tentu sampai. Kebanyakan 70 sudah tewas, 60 sudah tewas. Artinya dia menikmati kekayaan dia, mungkin dia baru kaya umur 40 tahun, mungkin. Ada yang sejak lahir sudah kaya memang, karena bapaknya kaya raya, dapat warisan. Ada yang baru kaya umur 40 tahun, ada yang baru kaya umur 50 tahun. Ada yang mau mati baru kaya. Artinya dia menikmati kekayaannya tersebut paling 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ternyata hisapnya 500 tahun. Bayangkan. Umur untuk menikmati kekayaan tersebut jauh lebih sedikit daripada waktu untuk menghisap dia. Itu pun kalau dia masuk surga, ternyata dihisap-hisap semua surga. Dan betapa banyak orang dihisap akhirnya masuk apa? Neraka jahanam. Ternyata hartanya buat ini, buat foya-foya, buat jalan-jalan, buat mubazir-mubazir. Kalaupun masuk surga terlambat. Oleh karena supaya bisa masuk surga dengan cepat, tidak menyesal pada hari kiamat adalah dengan sering bertawakal kepada Allah. Ngurus anak-anak, ngurus pondok, ngurus ini, serahkan sama Allah. Saya berusaha semaksimal mungkin. Syariatnya bagaimana? Jalankan. Setelah itu tawakal. Karena kalau orang berusaha bertawakal, dia berusaha berjalan di atas sistem syariat. Saya syariatnya begini, saya nggak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Yang penting syariatnya begini, saya jalanin. Kedepannya saya serahkan sama Allah. Sering bertawakal bisa masuk surga tanpa hisab. Mengurangi apa? Hisab. Mengurangi hisab pada hari kiamat sehingga mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Tapi demikian saja karena waktu sudah habis. Tadi berapa prinsip? 4 ya. 4 prinsip semoga bisa kita jalani. Coba diulang. Yang pertama apa? Apa? Kalau ada ide langsung lakukan. Yang kedua, niatkan semua perbuatan duniawi karena Allah. Yang ketiga, berusaha cari pahala dari siapapun yang kita temui. Yang keempat, tawakal dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Ngurus anak pun tawakal, ngurus istri tawakal, taat kepada suami tawakal. Kalau tidak tawakal tidak bisa taat sama suami. Dari mana dalilnya? Allah berfirman. Ini buat ibu-ibu. Mumpung terakhir, biasanya ibu-ibu. Allah berfirman, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita salehah adalah wanita-wanita yang qanita, taat kepada Allah. Tapi itu hak Allah. Hak suami mana? Namanya wanita saleh itu mengumpulkan 2 hak. Hak Allah dia taati, hak suami dia taati. Hafizatun lil ghaib, menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Apalagi kalau suami ada, suami tidak ada pun dia jaga. Jaga harga dirinya dan jaga harta suami, jaga hak suami. Allah berfirman setelah itu, bima hafizallah. Allah yang bisa bikin begitu. Allah yang buat mereka bisa menjaga hak suami. Maka para ibu-ibu minta kepada Allah, tawakal pada Allah agar bisa menjadi istri yang apa? Salihah, bisa menunaikan hak suami. Demikian nasihat kepada akhwat-akhwat Pekanbaru dan ummahat Pekanbaru dan seluruh kaum muslimat. Wallahu a'lam bishawab. Tanya jawab kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain summa amma ba'd. Pada hari ini saya bersyukur kepada Allah dapat berkunjung ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru, bawah pimpinan Syekh Maududi Abdullah dan teman-teman. Dan saya sangat terkagum-kagum melihat bagaimana